Alhamdulillah. Pertama saya mengajak semua yang hadir di sini sebagai pembuka, tentunya kita menyampaikan, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa harus kita ungkapkan rasa syukur? Karena atas izinnya, atas perkenannya lah kita bisa hadir di majelis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana di majelis ini ibu-ibu yang dirahmati Allah mungkin bisa dihitung orangnya ada 20, ada 30, ada 40, atau ada 100. Tapi yang sesungguhnya adalah yang hadir bersama kita ini adalah para malaikat Allah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam sebuah hadis, ada 3 rumah yang malaikat senang hadir. Malaikat apa Ustazah? Malaikat Israel takut. Ada 3 rumah yang malaikat tanpa ibu undang, tanpa ibu minta, mereka datang berbondong-bondong. Yang pertama adalah majelis itu ketika dibacakan ayat Al-Quran. Tadi kita sudah dengarkan ayat Al-Quran. Sekalipun hanya basmalah. Makanya dimanapun kita berada, baik arisan, ya Bu, rapat RT, rapat RW, ibu-ibu ini banyak rapatnya. Banyak kawan dari seragamnya banyak merah, besok kuning, besok biru, ya. Kita lunas ke belum? Pertama, innal bait, kata Rasulullah, alladhi yutla alaihi al-Quran. Ini khusus hadiah untuk Bu Hajar Rohani. Mana tadi Bu Hajar Rohani? Itu merah. Hadiah untuk ibu itu. Kata Rasulullah, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, yang tuan rumah suka mengundang orang untuk dihadirkan di dalamnya karena majelis Quran. Nah, maka ada 4 keutamaannya. Baca saya. Yang pertama, wasa'a ahlu, dilapangkan tuan rumahnya. Jadi Bu Hajar Rohani ini mengundang saya dah lama sekali. Sebenarnya hari ini acara saya ada 3. Tapi karena Allah perkenankan izinnya, ketulusan hati Ibu Hajar Rohani, diselip undangannya, dia katakan, tapi Ustazah, saya ingin maulid, rumah saya kecil. Ada kesulit bahasa itu. Tadi pun saya tak berdiri masih Ustazah, rumah saya kecil. Ini jawabannya Rasul, innal bait alladhi yutla fihi al-Quran. Rumah yang di situ diundang orang untuk hadir dibacakan Quran, wasa'a ahlu. Allah luaskan, Allah lapangkan yang punya rumah. Amin ya Allah. Tapi sebaliknya, kalau rumah jarang dibacakan Quran, gaya ke ahlu, disempitkan rumahnya, disempitkan yang punya rumah, termasuk rezekinya, hatinya, dan sebagainya. Jadi Ibu Rohani, ini janji dengar. Insya Allah siapapun Bu, jangan kita takut masalah konsumsi. Dibaiti jannati semua ahli Al-Quran. Jangan takut masalah makan. Yang menjanjikan rezeki kita siapa? Allah. Insya Allah Allah kenyangkan perut ibu-ibu hari ini. Maksudnya barokah.
rumahnya dirasa luas. Kalau sudah Allah turun tangan, Bu, kalau sudah Allah berkehendak, tidak ada satu makhluk pun yang punya daya. Yang kedua, rumah yang sering dibaca Quran mengundang orang untuk hadir di dalamnya. Selain diluaskan, yang punya rumah ahlu, di situ bahasanya ahlu, orangnya dulu dilapangkan. Yang kedua, katsura khairuh, ditambah kebaikannya, ditambah barokahnya, ditambah kebaikannya, kesolehannya dan sebagainya. Katsura khairuh. Kalau kita seorang pedagang, bagaimana caranya supaya dagangan kita tambah laku? Nah, kita banyak cara. Inilah pedagang yang tahu. Tapi kalau kita ingin banyak kebaikan dalam rumah ustazah, rumah saya ini luas tapi terasa sempit. Rumah saya ini panas, AC di mana-mana, kipas di mana-mana, tombak ya dada, tahu. Tapi terasa panas, terasa sempit. Obatnya Al-Quran. Insya Allah itu janji Allah. Yang ketiga, hadaratul malaikatu. Yang ketiga kebaikannya adalah Allah datangkan malaikat. Ini hadis sahih, Bu. Ada dalam kitab Ulumul Quran. Ketika saya buka kitab Ulumul Quran, Ulumul Quran itu ilmu tentang membahas isi Al-Quran yang lapis-lapisnya saja, yang kulit-kulitnya saja. Muncul di lembaran awal menampilkan fadilah. Jadi yang ketiga ini Allah undang malaikat. Bisa jadi termasuklah Israel masuk di sini. Dia terawang dulu, oh baik-baik semuanya, insya Allah belum, Bu, katanya masih jauh waktunya. Dia kenal dulu Bu Azizah, Ibu Zubaidah, ibu-ibu yang lain semuanya, Masya Allah. Insya Allah belum, kata malaikat, masih lama. Masih bisa sehat dulu, cari duit dulu. Jangan takut, Bu. Jangan takut rumah kecil, rumah sempit, duit tak nyaman, apa segala macam. Jangan takut. Bismillah. Janji Allah. Bismillah. Bismillah. Insyaallah. Tunggu tanggal main ya. Yang keempat, yang terakhir, barang siapa yang rumahnya dibacakan Quran, lalu ramai di dalamnya membacakan sama-sama ikut mensiarkan Al-Quran, harabat husyayatin, setan lari itu birit-birit. Yang satu mendatangkan kebaikan malaikat, yang satu mengusir kejahatan. Apa itu syaitan? Jadi salah satu rumah itu sempit terasa, rumah itu panas terasa, rasa nak marah, nak ngamuk, nak merepek ya terus ya hari, bisa jadi syaitan betah di dalam. Kalau ada yang nggak percaya syaitan tidur dalam rumah kita, ada yang nggak percaya syaitan nunggu rumah kita, nah inilah hadis jawabannya. Sesungguhnya mengundang makin ramai orang yang membaca Quran, makin baiklah kebaikan rumah. Jadi ini juga salah satu memanage majelis taklim. Kalau bisa disederhanakan konsumsinya, disederhanakan, insya Allah Allah ganti yang lebih. Amin. Yang kedua, ini belum masuk maulid nih. Tapi saya tidak bisa lama nih, pun kita bagi-bagi waktu. Saya jam 11, ada tempat lain. Yang kedua, mengundang malaikat apabila di dalam rumah itu dibacakan sholawat kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum.
Jadi tidak usah menunggu maulid. Setiap hari ngayun cucu. Kalau ada cucu, kalau tak ada cucu, bapaknya dibelah. Salawat. Tak mesti ibu ngadap maulid baru berselawat. Sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, itu sudah satu salawat. Apalagi tadi sudah berapa orang dan berapa kali selawat. Dia membaca selawat 1 kali saja. Malaikat berkata melapor kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa malaikat ini? Jibril alaihi salam. Jibril berkata, wahai Muhammad, hamba-Mu si A menyampaikan selawat kepadamu Muhammad, maka aku imbangi 10 kebaikan akan kuberikan untuknya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jadi ketika ada satu majelis, satu rumah yang dibacakan selawat, maka otomatis ada interaksi malaikat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya tidak, Bu? Saya Yakin tidak, Bu? yakin. Yang mendatangkan kesenangan bukan hanya uang, betul? Yang mendatangkan kegembiraan bukan hanya kekayaan, betul? Ada sisi lain, apa? Hati yang lapar. Ya, Bu? Barokah itu yang lebih penting. Karena ketika kita kembali kepada Allah, yang dilihat Allah bukan wajahnya, yang dilihat Allah bukan hartanya, yang dilihat Allah bukan semata jabatan, pangkat dan yang gemerlap di dunia ini, tapi bagaimana hatinya bermain, hatinya beramal secara ikhlas karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sudah 2 ya, Bu? Sudah 2 belum? 2. Yang pertama Quran, yang kedua sholawat, yang ketiga rumah yang bersih. Islam bukan hanya bicara zikir, benar? Islam bukan hanya bicara duduk beribadah, bukan. Kalau kita ibadah terotongnya potong, penuh dengan gincu, penuh dengan bedak, ya Bu. Bau, bisa nak ibu sholat? Bisa. Rumahnya besar, tapi ada najis, baunya tidak nyaman, pun ini malaikat tidak suka. Ada dalam satu bab fikih saya pernah membahas dalam satu majelis fikih perempuan bahwa membawa darah kotor bermalam di dalam rumah itu bisa mengundang bertemu syaitan. Apa itu, Bu? Darah haid. Orang dulu tidak pernah pakai sotek. Pakai apa, Bu? Anduk. Karena anduk itu akan kita bersihkan, akan kita bilas, cuci, kita taruh dalam lemari, pasti kita bersihkan sebersih-bersih sampai bau itu cium harum. Saya masih ingat nenek saya itu bersih. Dan jemur itu handuk itu bersih. Cium, setiap cuci cium. Tapi hari ini berkembang zaman, ada alat tadi, alas lah di bawah, ya. Anak-anak kita, anak perempuan kita bersih, asal bersih, bilas, masuk dalam kantong plastik, kepolkan dalam kantong tong sampah, dalam kamar, bermalam dan tidak najis kok. Bau najis itu mengundang iblis. Percaya anda, Bu? Ya. Bermalam dia. Yang kedua yang bisa mengundang jin itu tulang, kecuali tulang sop.
sama tulang ikan gepeng. Ini artinya bahwa yang ketiga ini cara kita supaya rumah ini mengandung kebaikan. Itu adalah ada sisi-sisi yang tidak hanya kita pandang dari sisi yang secara fisik, tapi juga tak nampak di kelopak mata kita. Yang pertama tadi Quran, yang kedua selawat, yang ketiga kebersihan. Mungkin yang pertama sering ibu-ibu, yang kedua juga sering, yuk yang ketiga. Ini Bu yang paling sering ini saya ungkapkan, darah haid softteknya jangan dimalamkan dalam rumah. Cuci bersih, taruh di tong sampah, keluarkan tong sampahnya, jangan di dalam rumah. Apalagi di dalam kan? Saya sudah punya pengalaman kejadian, tapi tidak perlu saya ungkapkan ibu-ibu. Sudah pernah terjadi, faktanya bagaimana Islam mengajarkan itu. Alhamdulillah hari ini pun insya Allah berkat Al-Quran yang diperdengarkan, solawat yang diperdengarkan, Masya Allah Ibu Komaria dan kawan-kawannya, lantunan suara yang indah mengundang bagaimana cinta kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu tidak bosan dengan ceramah? Nah, di mana-mana ibu-ibunya uangnya sama ya Bu ya. Ya Allah, kamu ini jangan dari sini ibu. Ini lagi kamu bisa begini. Ini kan orang tak habis-habis. Ingat, semua untuk kita. Orang yang paling rendah, Rasulullah mencontohkan, karena Rasulullah disukai oleh semua manusia. Di hari nanti diletakkannya dia di neraka, tempatnya di bawah, itu adalah orang takut bukan karena dia garang. Orang takut dengannya bukan karena dia tarik betarik, kukunya panjang, atau karena dia suka marah, bukan, tapi karena lidahnya. Karena matanya juga bisa, dia tak ngomong, tapi matanya. Pakai kacamata sudah biar pun pakai kacamata. Jadi kalau kita bicara Islam, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita bicara Maulid, kita bicara Rasulullah, kita bicara akhlak, di mana kita berada, kita selamat, orang lain selamat. Sudah itu sejak Islam itu. Urusan kau sujud tengah malam, ya Bu. Urusan berapa ratusan juta, berapa miliar kau sedekah, ya. Berapa kali kau haji dan umrah, itu nomor sekian. Itu akan tidak pernah hilang, akan ditimbang nanti di akhirat, pasti. Tapi yang paling pertama ditanya Allah, sudahkah kita muslim mengaku muslim? Sudahkah kita muslimah mengaku muslimah, yang artinya selamat? Kita selamat, orang lain selamat. Saya tanya sekarang, tanya Bu Aliza saja, karena dia video saya dari tadi. Bu Aliza, saya nak bertanya, kalau ada tetangga ibu atau kawan umroh yang bertanya, Bu Aziza, coba jelaskan saya, apa itu orang Islam? Kalau bisa jawab, saya kasih pisang sebutin. Apa Islam itu? Kalau ada orang bertanya, mungkin dia galau, tak banyak ceramah sana, ceramah sini, dengar video, tidak. Dia tanya, Bu Aziza, apa itu orang Islam? Atau Pak Haji Muhammad nak jawab? Insya Allah tidak dikurangi nilainya karena bukan lomba, Ibu. Saya jawab. Jawabannya hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini teladan Rasul yang paling inti paripurna. Al-Muslimu, kalau kalian ditanya siapa orang Islam laki-laki, kalau kalian ditanya siapa orang Islam, al-muslimatu perempuan, man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi.
Orang Islam dikatakan dia Islam betul, bukan Islam KTP. Dikatakan dia Islam betul, bukan Islam mengaku Islam. Dikatakan dia Islam yang sesungguhnya dilihat bagaimana orang di sekelilingnya. Man salimal muslimun, apabila orang lain selamat, apabila orang lain merasa aman dengan gangguan lidahnya dan kaki tangannya. Gitu ya. Apa itu orang Islam? Jadi kita balik, bukan berarti kita nggak boleh ibadah, bukan berarti kalau kita sudah sholat 5 waktu, sunnahnya sudah bertambah, pengajiannya di mana-mana, baca Quran, sudahkah keberadaan kita itu membuat kita selamat? Baik itu selamat dari murka Allah maupun selamat dari gangguan manusia. Manusia ini yang tidak bisa kita tolerir, Bu. Karena kalau kita masih punya hutang dosa dengan sesama manusia, nanti akan dipending di pengadilan akhirat, dipertemukan. Dengan tetangganya pun jahat, panggil, hei, kau tetangganya Bu Aziza, ayo. Aziza yang ini ya, Bu, maksudnya ya. Kau tetangganya Ustazah Aziza, sini. Saya mendapat laporan dari malaikat yang mencatat amal, katanya dia sering disakiti oleh lisanmu. Kau sering buang kotoran di samping tetangga rumahnya. Kau sering makan sesuatu yang itu membuat dia merasa ingin, dan lain sebagainya. Misalnya membuat dia ini merasa terhutang dengan dosanya. Nanti di akhirat diambil pahala untuknya, pahala kita kasihkan untuk itu. Apalagi yang besar-besar, Bu, zalim yang besar-besar, fitnah, riba dan sebagainya. Ini yang kita takutkan. Jadi bicara Islam adalah bicara selamat. Jadi kalau kita ingin tidak menjadi orang yang paling rugi nanti di akhirat, aman-aman kalah dalam badan. Tidak, Bu? Oh, Bu, udah ngantuk nampaknya, itu apa? Yang kedua, sesungguhnya yang paling rendah tempatnya nanti di neraka adalah seorang al-mar'atu awir rajul, seseorang yang membongkar aib dalam rumah tangganya. Kemudian ada harta di sini, ada bantuan di sini dan sebagainya. Insya Allah Allah ganti dengan yang terbaik. Barakah fid dunya wal akhirah, insya Allah. Dan yang terakhir kita ingin, inilah yang akan menjadi saksi. Duduknya ibu di sini menjadi saksi. Sandalnya, motornya, kerudungnya, semuanya ini menjadi saksi mendapat syafaatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah mudah-mudahan ikut semua sehat walafiat, barokah semua ilmunya, barokah harganya, barokah rezekinya. Mudah-mudahan ibu diberikan ketenangan secara lahir batin selama dunia akhirat, rumah tangganya bahagia, anaknya soleh-soleha, bahagia insya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Ini saja mungkin yang saya bisa sampaikan. Ala kita akhiri sebelum saya mimpin doa ibu-ibu, karena ini majelis baik, pasti di antara kita punya hajat yang berbeda-beda. Saya berikan waktu ibu kurang lebih 10 detik, yuk mulai dari sekarang sampaikan hajat ibu-ibu semua, hajat sehat, hajat rezeki, hajat lain-lainnya, sampaikan kepada Allah. Kita hantar hajat ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Ala hadhihi ya Al-Fatihah. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Rabb ya Allah. Dalam majelis yang penuh barokah ini kami mengharap ampunan-Mu ya Allah. Kami hadir duduk mulai pagi hingga siang hari ini, baik yang punya rumah, keluarga yang punya rumah, kami dari majelis taklim maupun undangan yang hadir di sini datang untuk mencari ridha-Mu ya Rabb. Tidaklah kami bangkit, tidaklah kami berdiri, tidaklah kami pulang keluar dari rumah yang barokah ini kecuali Kau ampunkan dosa kami ya Allah. Dosa-dosa termasuk dosa-dosa mungkin ya Allah Kau belum ampunkan. Ya Rabb ya Allah, ampunkan juga dosa kedua orang tua kami ya Rabb, yang telah mendahului kami ya Rabb, yang menjadi sebab kami ada dalam dunia ini ya Allah. Kami belum sempat berbakti ya Rabb. Dengan doa hari ini berkat syafaatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, ampunkan beliau yang sekarang berada di alam barzakh, yang berada di dalam kubur. Kami hadiahkan semua kebaikan kami, ilmu kami, Al-Quran kami, sholat kami, sedekah kami, majelis ilmu kami, dan semua yang baik-baik semoga mengalir untuk almarhum orang tua kami ya Rabb. Ampunkan mereka, rahmati mereka, berikan mereka tempat di surga bersama-Mu ya Rabb, di tempat yang Kau ridai. Amin ya Rabb. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min du'a'in la yustajab ya Rabb. Dalam kesempatan yang penuh kebaikan ini pertama ya Allah, di mana-mana kami mendapatkan ilmu nasihat, kami duduk dalam majelis ya Allah, jangan jadikan ilmu kami tidak bermanfaat, tapi jadikan ilmu yang kami peroleh ilmu yang bermanfaat untuk diri kami, untuk ibadah kami, untuk keluarga kami, untuk rumah tangga kami, untuk tetangga kami, dan untuk masyarakat kami dan Indonesia yang kita cintai. Ya Rabb, lindungi kami daripada hati yang jarang khusyuk, sulit khusyuk ya Rabb. Kami sholat sulit khusyuk, kurang khusyuk. Berikan kami hati yang tunduk, hati yang khusyuk, hati yang tenang, sehingga kami sholat dalam keadaan hati yang lapang harap ridha-Mu. Kemudian ya Allah, dalam majelis yang penuh barokah ini, lindungi kami dari semua yang kami minta tak Kau kabulkan. Kabulkan semua hajat kami ya Allah. Ampunkan kami, beri kami kebaikan dunia dan akhirat ya Rabb ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikan rumah tangga kami, anak-anak kami yang lagi ada masalah dalam rumah tangganya, sabarkan mereka, tabahkan mereka, angkat segala kesusahannya, berikan mereka semacam solusi yang terbaik ya Rabb, supaya